Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dari pada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang mana pembahasan kita di pertemuan sebelumnya sudah menyelesaikan tentang sunnah sholat, dari yang sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, dan juga sunnah setelah sholat. Pada pembahasan kali ini, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas tentang syarat sahnya sholat. Ini pembahasan yang terbalik. Biasanya di kitab-kitab fikih itu didahulukan pembahasan tentang syarat sah sholat dulu, baru kemudian rukun sholat. Jadi syarat sah sholat didahulukan sebab memang syarat sah ini sesuatu yang harus sudah disiapkan sebelum sholat. Jadi sebelum dia takbiratul ihram, seluruh ini syarat sah sholat ini sudah ada gitu. Tapi dalam kitab ini diakhirkan untuk memberitahu bahwa syarat sah sholat itu bukan bagian dari kegiatan sholat. Jadi syarat sah itu di luar, maksudnya begini, syarat sah dengan rukun itu salah satu perbedaannya, kalau ada orang lagi sholat, rukunnya tidak dilaksanakan, entah karena dia lupa atau karena dia ragu-ragu misalnya, sholatnya tidak batal. Cuma rukun yang tadi dia tidak kerjakan atau dia ragu, itu diulang. Tapi kalau syarat sah sholat itu tidak ada, maka sholatnya batal. Batal itu udah gak ada, jadi mulai lagi dari nol. Contohnya begini, ada orang sholat sendiri misalnya, sholat sendiri, takbiratul ihram. Setelah dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung baca surat Qul a'udzu birabbin nas misalnya, Qul a'udzu birabbin nas. Ketika selesai baca Qul a'udzu birabbin nas, begitu ruku dia. Nah, ketika ruku ini baru ingat, gue Fatihah belum baca. Maka kalau dia memang begini, sholat sendiri begitu ya, dia balik lagi, sholatnya tidak batal. Jadi kagak usah dibatalin, dia tinggal balik berdiri aja lagi. Karena berdiri yang tadi itu memang kagak dihitung tuh, sebab ada rukun yang tertinggal. Cuman sholatnya nggak batal, jadi dia tetap di dalam sholatnya. Dia tinggal berdiri lagi, baca Fatihah lagi, bukan lagi karena Fatihah memang belum dibaca, baca Fatihah, habis itu ruku dan seterusnya. Nah, tadi kan udah ruku, Ustaz. Ruku yang tadi kagak dihitung, sebab berdirinya yang tadi juga tidak dihitung karena tidak ada rukunnya. Begitu. Kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah, dia jadi makmum, takbiratul ihram, imam dia ikut takbiratul ihram. Cuman dia ini banyak pikiran gitu, banyak pikiran. Mana udah akhir bulan gitu, anak-anak minta liburan akhir tahun dari sekarang mintanya gitu. Dia pusing, dia bingung, akhirnya nggak baca Fatihah gitu. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, dia baru ingat, wah, gue Fatihah belum baca tadi. Sholatnya gak usah dibatalin, terusin aja sholat, ngikutin imam. Cuma rokaat ini nih dia kagak dihitung satu rakaat. Jadi ntar pas imam assalamualaikum
berdiri 1 rakaat lagi. Sebab rakaat pertama tadi tidak dihitung karena rukun sholat Al-Fatihah nggak ada. Jadi kalau rukun sholat kagak ada, sholatnya kagak batal. Tinggal diulang lagi aja rukunnya. Entah kalau dia sholat sendiri, dia tinggal balik lagi gerakannya, begitu. Tapi kalau dia berjamaah ikutin imamnya, cuman dia nambah 1 rakaat. Itu kalau rukun tuh, gitu. Jadi sholatnya nggak usah dibatal, tetap dia di dalam sholat. Cuman kalau syarat sah sholat ketika itu hilang, maka sholatnya batal gitu. Yang dari takbiratul ihram tuh sampai rakaat keempat dia ada syarat saya yang kagak dikerjain, batal, ngulang dari awal. Misalnya udah takbiratul ihram dari awal, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, pas bangun rakaat keempat begitu dia ditabrak sama bocah, lari-larian bocah di musola gitu. Gara-gara ditabrak badannya belok, yang tadinya ke kiblat belok tuh, jadi ke pintu musola gitu. Itu udah batal tuh sholatnya tuh. Karena menghadap kiblat tuh syarat sah. Kalau syarat sah kagak ada, sholat dari awal udah hilang gitu, udah nggak ada, batal itu. Beda sama rukun tuh gitu. Jadi itu bedanya rukun sama syarat sah. Kira-kira seperti itu. Entah kalau syarat sah kan ada ngadep kiblat, ada yang nutup aurat gitu. Lagi sholat kemudian kainnya diangkat tuh sama anaknya, kebuka dengkulnya, batal sholatnya. Sebentar doang. Kalau dikerjain sama orang kagak ada sebentar lama-lama. Yang ditoleransi sebentar itu kalau ketebak angin tuh gitu. Anginnya juga angin bener, angin begitu, bukan angin kipas angin, bukan dipencet sama anak, bukan angin beneran ini. Sholatnya di pinggir danau misalnya, udah takbir kemudian angin kencang kayaknya terangkat. Kalau sebab alam nih, bukan karena faktor orang, itu langsung ditutup, sholatnya nggak ada masalah gitu. Jadi sholatnya rada bongkok dia, nggak apa-apa. Yang penting entar ruku lebih bongkok lagi biar jangan sama begitu. Tapi kalau kainnya diangkat sama orang begitu, itu orang tuh bisa siapa aja tuh, anaknya atau bukan anaknya, pokoknya siapa aja begitu. Itu nggak usah nunggu lama apa sebentar, udah batal sholatnya. Nah, itu. Jadi syarat sah itu sekalinya hilang sholatnya. Tapi kalau rukun kagak dikerjain di rakaat ini, dia tambah lagi gitu. Itu bedanya rukun dengan syarat salah satunya. Nah, syarat sah sholat itu ada di sini disebutin ada berapa nih? Ada apa namanya? 7 apa nih? 8, 9, ada 9, ada 10 di sini tuh. Ada 11 malah. Ini 12 jatuhnya di banyak banget. 12, tapi kebanyakan ulama syarat satu cuma 5. Tapi kita lihat 12-nya apa aja. Yang pertama al-Islamu, yaitu Islam. Jadi kalau dia bukan orang Islam ya sholatnya nggak sah begitu. Tapi boleh nggak Ustaz kalau ada orang non muslim ikut sholat? Ya boleh aja. Gitu. Badan dia terserah mau diapain kan begitu. Cuman kagak dapat pahala gitu. Yang gak dikatain dia dapat pahala sebab syarat diterima amal itu adalah iman. Kalau udah punya iman, amal yang kecil aja ada pahalanya. Tapi kalau dia tidak punya iman, amal segede apa juga nggak ada pahalanya gitu. Jadi orang non muslim kalau sedekah jutaan, puluhan juta nggak dapat pahala misalnya. Ya enggak, namanya juga bukan sedekah, namanya donasi begitu. Atau kalau bahasa sekarangnya nyari suara begitu. Enggak ada pahalanya. Kata oleh Imam Nawawi, orang non muslim yang berdonasi itu dia dapat kebaikan dunia tapi nggak dapat kebaikan akhirat. Beda sama orang muslim, sedekahnya itu menghasilkan kebaikan dunia
juga kebaikan akhirat. Orang non muslim kebaikan dunia aja dapat. Apa kebaikan dunia? Dibaikin orang, orang jadi hormat gitu. Kan ya, orang jadi apa namanya menghormati, orang menghargai. Ya kan, orang kalau keseringan ngasih apa namanya ngasih duit itu, mobilnya baru kelihatan lampunya doang, mobilnya belum kelihatan lampunya, orang dari pinggir-pinggir kan gitu. Orang baik soalnya gitu. Tapi kebaikan akhirat berupa pahala pengampunan dosa ya nggak dapat. Karena syarat amal itu berpahala adalah pelakunya punya iman gitu. Kalau nggak punya iman ya dapat kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu apa? Ya dibaikin orang, disebut orang baik, disebut orang dermawan, kan begitu. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ini keimanan nih bagi kita nih. Maksudnya bagi kita nih akidah begitu. Akidah. Kecuali memang orang-orang yang sejak kecil tidak mendapatkan informasi tentang Islam secara baik. Itu yang diperdebatkan oleh ulama. Kan kalau misalnya ada orang muslim, kan dalam Al-Quran faqad haqqat alaihi kalimatul adzab. Orang non muslim udah haknya memang tempatnya itu di azab. Yang kata Allah ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah itu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Itu manusia yang mana tuh yang jadi bahan bakar api neraka? Iya yang ono begitu. Itu orang yang sudah mendapatkan dakwah tapi tetap ogah. Nah, itu yang jadi permasalahan itu oleh ulama, bagaimana nasib non muslim yang memang sejak balik nggak dapat dia pengajaran Islam, atau dia dapat informasi cuman informasinya dari wartawan Israel gitu, pokoknya jelek banget Islam gitu. Ini yang jadi masalah nih. Ini yang jadi masalah, itu yang diperdebatkan oleh ulama. Ini orang kayak gini selamat atau enggak nih gitu. Kalau yang udah dapat dakwah tinggal di komunitas muslim begitu, ini yang disepakati. Tapi yang kalau kayak jauh tinggalnya di negara mana kiri kanan gak ada orang Islam. Tapi kan yang namanya manusia lahir dengan nilai kebaikan yang sama. Lahir dengan nilai kebaikan yang sama. Kan ya, mencuri itu haram, nyakitin orang tuh gak boleh. Dan dia nggak dapat informasi tentang Islam. Kalaupun dapatnya kata ulama musyawwah. Musyawwah itu amburadul begitu. Islam tuh katanya teroris macam-macam. Nah ini nih yang kayak gini selamat apa enggak? Nah itu diperdebatkan oleh ulama. Sebab nggak adil juga. Orang kagak tahu orang kagak tahu masa digebukin kan kagak adil kan gitu. Kasih tahu dulu, udah dikasih tahu kagak mau, gebukin boleh kan wajar begitu. Tapi belum dikasih tahu atau ngasih tahunya salah terus digebukin, kan kagak adil itu namanya. Itu yang kemudian jadi perdebatan. Jadi kalau pertama syarat sah sholat ya orang Islam, tapi kalau bukan Islam sholatnya nggak sah. Wa tamyiz yang kedua tamyiz. Yang kedua syarat sah sholat itu tamyiz. Tamyiz itu umur sebelum balik. Biasanya sudah terjadi tamyiz anak 7 tahun. Umumnya 7 tahun itu sudah tamyiz semuanya. Tapi bisa jadi tamyiz itu sudah ada sebelum 7 tahun. Artinya tamyiz itu kalau dalam bahasa kita makannya bisa sendiri, minumnya bisa sendiri, wa yastanji wa yastabri binafsihi. Ceboknya juga bisa sendiri. Cebok buang air kecil, cebok buang air besar, udah mandi sendiri, makannya sendiri, minum bis, itu namanya tamyiz. Tamyiz itu fase sebelum balik gitu. Fase sebelum balik. Kalau balik tuh mulainya kan 9 tahun. Tamyiz itu jauh sebelum itu anak udah bisa makan diri, cebok diri gitu. Cuman umumnya itu terjadi di umur 7 tahun. Umumnya begitu ya.
Nah, kan kita juga nemu ada beberapa kasus anak 8 tahun tuh belum tamyiz, artinya belum mandiri begitu. Tangannya tuh apa kalau bahasa orang itu tuh motorik begitu ya, susah. Jadi tangannya tuh jempol mulu begitu, susah mereka. Makanya kudu dibantuin apa-apa begitu. Jadi umumnya kalau ada anak sudah tamyiz, dia ibadah sholatnya sah. Karena sholatnya sah tuh berarti harus sunat gitu ya. Kalau belum sunat belum sah begitu. Karena kalau belum sunat kan udah masih ada kotoran, kan syaratnya nanti bersih dari najis. Ini udah sunat dari 6 tahun udah sunat, 7 tahun sudah mumayyiz, 8 tahun jadi imam, sah apa enggak makmumnya? Sah. Karena sholatnya orang sah, maka sholat di belakang orang tersebut juga sah. Jadi yang sah sholatnya sah jadi imam. Kecuali satu, yang kagak boleh jadi imam tuh orang gagu, nggak boleh jadi imam gitu. Nggak boleh jadi imam tuh orang gagu, bolehnya jadi makmum aja atau sholat sendiri. Soalnya kalau jadi imam itu ada ada gerakan dan juga ada ucapan yang tidak bisa dilakukan oleh si akhros itu. Jadi tamyiz artinya kalau anak ini belum balik Ustaz, iya belum balik, berarti kan belum ada dosa, belum ada pahala. Kalau anak ini sholat sah sholatnya, pahalanya kemana nih? Kata ulama, anak yang tamyiz kalau dia ibadah maka pahalanya kepada orang tuanya. Sebagian ulama bilang gitu, kepada orang tua, sebab iman yang dihasilkan dari anak ini itu diturunkan oleh orang tuanya. Makanya anak yang lahir dari emak bapak muslim itu kagak wajib syahadat. Nah, itu juga penting tuh, yang wajib syahadat itu orang di luar Islam mau masuk Islam wajib syahadat. Tapi kalau ada bocah lahir dari bapaknya Islam, emaknya Islam itu dia nggak usah syahadat. Atau bapaknya doang yang Islam minimal, emaknya misalnya ahlul kitab begitu, misalnya nih begitu. Itu Islam, maka tidak ada kewajiban syahadat. Nah, Islamnya dari mana? Dari emak bapaknya. Maka ibadah yang dia kerjakan ini kepada orang tuanya. Itu surat At-Tur ayat 21 begitu. Jadi emaknya bapaknya. Tapi kalau emaknya doang yang Islam, bapaknya non muslim, nggak jadi itu gitu. Nggak nggak jadi Islam gitu. Karena ngikutin bapak, soalnya ngikutin bapak. Jadi kalau ada orang kecil ibadahnya sah, pahalanya kepada orang tua. Kedua, kata ulama, pahalanya kepada orang yang ngajarinnya. Adalu alal khairi kafa'ilihi, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengajarkan kebaikan, maka pahala orang yang ngerjain nyampe juga ke dia gitu. Makanya kalau ditanya siapa orang Islam yang paling banyak pahalanya, Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah sumber kebaikan seluruh umat manusia. Jadi seluruh umat manusia ini berbuat baik. Emang ngapa begitu? Nabi yang ngajarin, kan begitu. Emang ngapa begini? Nabi yang. Semua ini sumbernya kepada Nabi. Begitu juga kita. Kalau kita ngajarin kebaikan sama anak, kita ajarin sholat, dia sholat, dia belum balik nih, belum kena dosa, belum kena pahala, maka pahalanya ini kepada orang tuanya, kepada orang yang ngajarin. Kalau dia adalah orang orang yang ngajarinnya sekaligus orang tua, berarti dia dapat dua tuh, dapat 2/3 pahala dia. Yang ketiga, kata ulama, yang pertama kan kepada orang tua, yang kedua kepada yang ngajarin. Yang ketiga nih, ada pandangan bahwa pahala anak mumayyiz ini pahalanya jadi deposito amalnya gitu. Jadi argonya belum jalan, cuman duitnya udah banyak begitu.
ini belum layak buka rekening, tapi di sini rekeningnya udah ada sekian juta gitu. Jadi banyak gitu. Itu dikatakan demikian. Jadi apapun itu, bahwa anak yang mumayyiz ketika ibadah itu jadi kebaikan. Kepada orang tuanya baik, kepada yang ngajarin juga baik begitu. Itu apa namanya? Mumayyiz gitu ya. Makanya salah satu cara untuk mendapatkan banyak pahala itu ya dengan ngajarin orang kebaikan. Artinya berbagi ilmu gitu. Berbagi ilmu, sekecil apapun ilmu yang kita bagikan, ini akan ada pahalanya. Ya nggak perlu jadi guru, nggak perlu jadi ustaz juga. Kita punya media sosial, tulis saja di media sosial kita, di status kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang baca jadi sholawat gara-gara baca status kita, pahala buat kita tuh. Begitu. Jangan status WhatsApp isinya ngomongin MK, ngomongin politisi ya. Cuman kesel doang jadinya. Kesel doang, pahala mah kagak, dedek nambah ya iya begitu. Soalnya yang udah begitu tuh ya emang kagak usah diomongin. Itu apa namanya? Mumayyiz. Jadi orang yang menunjukkan kebaikan maka dapat pahala seperti orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Wa dukhulul waqti, syarat yang ketiga sudah masuk waktu. Kan sholat fardu ini 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya ada waktunya. Maka untuk dikatakan sah, sholat di waktunya. Tentu dikecualikan nih bagi orang-orang yang punya keringanan untuk menjamak sholat gitu. Tapi kalau didapat keringanan menjamak sholat, maka zuhur asar itu waktunya di 2 waktu itu. Jadi dia tidak dikatakan sholat di luar waktu. Ada orang jamak zuhur asar di waktu asar. Ketika dia sholat zuhur di waktu asar sebab dia musafir, boleh jamak. Sholat zuhurnya di waktu asar itu nggak disebut ini sholat di luar waktu, enggak. Ini sholat di waktunya, karena emang waktunya sholat bagi orang ini dari mulai zuhur nih tergelincir matahari sampai terbenam, ini waktu sholat zuhur asarnya bagi dia gitu. Jadi kalau bagi orang umum artinya tidak dapat keringanan, waktu sholat dia zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika dia sholat zuhur jam 11 misalnya, niatnya benar, sholatnya benar, ngadep kiblat iya, nutup aurat, tapi bukan di waktunya, maka sholatnya nggak sah. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat bagi orang mukmin itu kitaban mawquta, kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Wal ilmu bi fardiyatiha, ini syarat yang keempat, ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu sekaligus diartikan keyakinan bahwa sholat ini fardu. Jadi tidak sah orang yang melaksanakan sholat wajibnya zuhur, asar, maghrib, isya, ketika dia ngerjain dia taunya ini mah sholat sunnah, kagak boleh, sholatnya kagak sah. Jadi harus yakin bahwa ini sholat fardu, dan sholat fardu dalam syariat sholat wajib itu ya 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jumat zuhurnya berganti dengan sholat Jumat jika memang syaratnya terpenuhi. Maka itu harus diyakini. Walaupun syarat ini tidak semua ulama menuliskan, sebab pengetahuan umat Islam terhadap 5 wajib sholat itu sudah merata. Maka dihilangkan dalam beberapa kitab syarat al-ilmu bifardiyatnya gitu. Tapi kalau lihat zaman sekarang, kayaknya emang perlu dijelasin lagi gitu. Sebab banyak di antara anak-anak kita sekarang nih, yang orang bilang Gen Z nih, generasi strawberry, taunya sholat itu wajib Jumatan doang gitu. Subuh, zuhur, asar, maghrib itu bukan kewajiban. Itu mah asal pengen aja gitu. Jadi kalau dia nih sholat maghrib, sholat isya itu seperti pencapaian tinggi bagi dirinya, padahal biasa aja itu gitu. Jadi Jumatan tuh yang wajib ketika begitu.
Jadi Jumatan itu yang yang wajib. Makanya sebagian ulama menutup itu tidak menulis syarat ini, sebab kewajiban 5 waktu kayaknya kagak tahu dah, semuanya tahu gitu. Cuma kalau Imam Nawawi hidup zaman sekarang kayaknya dinulis lagi gitu. Kalau ini lihat anak-anak sekarang nih tahunya wajib cuman Jumatan doang. Kemudian yang kelima, ini juga sama nih yang kelimanya, alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Tidak boleh dia orang meyakini rukun sholat itu sebagai kesunahan. Tuh kagak boleh tuh. Artinya di dalam sholat tuh ada yang rukun, ada yang sunnah sholat. Yang rukun-rukun itu tidak boleh diyakini sunnah. Rukun tuh harus diyakini sebagai kewajiban rukun begitu. Nah ini juga syarat yang di beberapa kitab ini nggak disebut gitu. Sebab umumnya pengetahuan sholat dan rukunnya itu sudah merata memang. Ya cuma kembali lagi nih. Sekarang ini rasanya ini perlu menjelaskan tentang rukun sholat. Jadi jangan sampai ada yang menganggap begitu rukun sholat itu sunnah sholat. Kan rukun sholat itu semua gerakan tuh rukun. Berdiri gerakan yang zahir gitu ya. Berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk. Nah itu. Sedangkan gerakan kecilnya, gerakan khafi, ngangkat tangan itu bukan rukun gitu. Kalau bacaannya kan cuma 5, takbiratul ihram, surat al-fatihah, tahiyat akhir, salawat di tahiyat akhir, sama assalamualaikum pertama. Udah ini aja. Maka yang ini nih harus diyakini kewajiban. Tidak boleh ada orang punya keyakinan baca Fatihah mah bukan wajib. Cuman kalau kagak baca Fatihah kagak enakan. Kagak boleh begitu. Dia harus yakin bahwa Al-Fatihah itu kewajiban. Memang fardhu. Tapi kalau kata ada imam namanya Imam Al-Haramain, kalau seandainya ada orang yang menganggap semua gerakan sholat itu kewajiban, itu tidak ada masalah. Jadi dia menganggap semua gerakan termasuk yang sunnah-sunnah itu sebagai kewajiban, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika menganggap yang wajib itu sunnah, itu yang jadi yang jadi masalah gitu. Tapi ya itu tadi, bahwa syarat ini nih memang tidak semua menyebutkan ulama. Salah satunya mungkin sebab karena pengetahuan sholat merata begitu, atau juga bisa jadi kepedulian para ulama yang tidak mencatat ini kepada orang-orang yang ingin baru insaf begitu, mau sholat gitu. Kalau disuruh ngapalin mana yang wajib ini ribet, ini kesian gitu. Takutnya dibilang syarat ini jadi dia mundur lagi kan begitu. Itu yang kelima. Yang keenam, wa taharatu 'anil hadatsain, suci daripada 2 hadas kecil, hadas besar. Itu syarat sah. Maka orang yang sedang junub tidak sah sholatnya. Orang yang sedang haid sholatnya tidak sah. Orang yang sedang nifas sholatnya tidak sah. Sebagaimana orang yang berhadas kecil belum wudu, itu sholatnya juga tidak sah begitu. Kalau ada orang yang sengaja sholat tanpa berwudu padahal dia berhadas nih, nggak wudu, habis tadi kentut dia tidur kemudian dia langsung sholat sengaja begitu, maka sholatnya itu jadi dosa bagi dia. Itu kaidahnya begitu. Setiap ibadah yang mengerjakan ibadah yang sudah pasti batal itu hukumnya haram. Udah tahu sholatnya batal sebab dia tidak memenuhi syarat, sengaja begitu, maka itu keharaman jadi dosa. Kecuali bagi orang yang memang faqidut tuhurain, orang yang kagak punya air, gak punya debu juga buat tayamum. Airnya kagak ada, debunya kagak punya gitu. Atau orang yang terpenjara, dipasung, diikat begitu kan, maka sholat semampu dia
dalam keadaan seperti itu tanpa berwudu begitu. Tapi orang pada umumnya harus dalam keadaan suci dari hadas kecil, hadas besar. Wa taharatu an, yang ketujuh, taharah suci anil khabas fi thawbi wal badani wal makan, suci daripada najis, baik itu pakaian, baik itu badan, atau juga makan tempat, badan, pakaian, tempat. Jadi itu hukumnya, artinya badan nih harus bersih dari najis. Bajunya juga sama. Baju kalau kena air keringat batal atau enggak? Keringat bukan najis gitu. Keringat bukan najis. Pokoknya yang keluar dari tubuh kita asal bukan kotoran dan juga bukan darah itu suci. Air mata suci, keringat suci, air liur, ludah itu juga suci gitu. Jadi kalau pakai sholat subuh, pakai baju yang bekas tidur yang ada air liurnya begitu, salatnya sah, nggak ada masalah. Cuman rada bau aja, malaikat rada jauh nyatutnya itu kebauan sholat gitu. Tapi sholatnya sah. Gitu. Dan termasuk juga nih benda-benda yang kita bawa di dalam sholat. Jadi ada benda yang bergerak dengan gerakan kita, ada benda yang kagak bergerak dengan gerakan kita. Contoh, apa namanya nih, kalau imam nih biasanya punya apa namanya, mic yang ini nih. Ini mic ini kan bergeraknya gara-gara kita bergerak gitu. Jadi dia bergerak nih dengan gerakan kita. Maka jatuhnya satu badan sama kita. Kalau di ujung kabel nih ada najis, sholatnya batal. Sebab udah jadi bagian tubuh dia. Dia punya sorban dipakai dan sorbannya bergerak dengan badannya. Begitu. Jadi dia nunduk, sorban ke bawah, dia naik, sorban ke atas gitu. Kalau di ujung sorban ada najis, sholatnya kagak sah gitu. Tapi kalau sejadah, Ustaz, sejadah mah nggak bergerak dengan gerakan kita. Ada sejadah mah di bawah gitu. Sejadah di bawah. Artinya selama dia tidak kena pada bagian sholat kita, tempat sujud, tangan, jidat, nggak ada masalah. Karena dia tidak bergerak dengan gerakan-gerakan kita. Termasuk orok. Sebagian ulama itu mengatakan kalau orok ini bergerak dengan gerakan kita sepanjang sholat, artinya kita gendong terus gitu, maka pastikan oroknya bersih dari najis. Harus bersih dari, karena dia jadi badan kita nih. Beda ceritanya kalau ngangkatnya pas berdiri, ruku kita taruh lagi, berarti tidak sepenuhnya bergerak dengan gerakan kita. Maka kata ulama ini apa namanya diperdebatkan, sebab gerakannya tidak 100% dengan gerakan kita. Tapi kebanyakan ulama bilangnya pokoknya yang namanya bawa orok, mau dia digendong sepenuhnya atau dilepas berkala begitu, pastikan oroknya itu suci, artinya bersihlah. Jadi sebelum dia ikut bapaknya, pampersnya apa namanya bersih begitu. Jadi jangan sampai ini kalau kita gendong. Beda ceritanya kalau lagi sholat, gitu apa namanya bocahnya naik sendiri begitu, itu beda. Itu ke bawah itu gitu, emang sengaja dia. Itu persis kayak orang lagi sholat kemudian apa namanya ditimpuk pakai botol, isinya ada kotoran begitu, maka tidak ada masalah dengan sholatnya, sebab kotorannya bukan bagian dari tubuhnya begitu. Jadi ini apa namanya suci daripada najis, pakaiannya, badannya dan juga tempatnya begitu. Tapi di beberapa ini dijelaskan bahwa dimaafkan darah daripada bangkai yang tidak mengalir, seperti nyamuk misalnya, lalat misalnya, albarogis itu kalau orang kita nyebutnya tuh albarogis tuh bangsat, tau gak bangsat gitu.
yang ada di kasur. Apa sih bahasa Indonesia itu? Kutu busuk. Itu kutu busuk gitu, kepencet gitu. Kan ada darahnya. Itu dimaafkan sebab darahnya tidak mengalir. Bangkainya juga dimaafkan. Jadi bangkai nyamuk, bangkai barogis itu dimaafkan kalau dia ada di tubuh atau di badan kita gitu. Jadi hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir, darahnya dimaafkan, bangkainya juga dimaafkan. Apa yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, lalat, barogis, kutu busuk, yang paling gede cicak, itu dimaafkan. Tapi selain ini nggak dimaafkan. Kodok kan kagak ngalir darahnya. Cuma kalau dia ada bangkai nemplok di pundak kita, gitu, sholat kita nggak sah sebab dia tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Seperti kadal juga tidak dimaafkan. Pokoknya yang paling gede itu cicak dimaafkan. Gitu, cicak dimaafkan. Jadi ini hewan najis yang dimaafkan. Kemudian syarat yang ke-8 satrul aurah, yaitu nutup aurat. Kalau badan laki dari mulai pusar sampai lutut, kalau perempuan seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan ini depan belakang. Jadi telapak tangan dalam sama luar ini bukan aurat. Jadi nggak apa-apa ini kebuka. Makanya tidak ada masalah kalau perempuan sholat nggak pakai mukena tuh. Yang penting semua badannya ini, maksudnya dari sampai pergelangan itu tertutup. Ini nggak. Kaos kaki dia pakai misalnya begitu. Atau modelan baju Pakistan yang cuma sampai lutut nggak ada masalah begitu. Atau kalaupun baju biasa yang celana itu tetap dibolehkan, karena standar nutup aurat itu adalah mayamna launal basyarati, benda yang bisa mencegah warna kulit terlihat. Artinya kalau dia membentuk badan, Ustaz, ya memang tidak dianjurkan, tapi sudah cukup dikatakan menutup aurat. Bukan bentuk baik, maksudnya bukan bentuk yang dianjurkan, tapi udah cukup dikatakan menutup aurat gitu. Jadi standarnya menutup itu mayamna launal basyarah, benda yang bisa mencegah warna kulit kita kelihatan dari luar. Itu warna kulit kita apa putih, apa hitam, apa coklat, gara-gara kita pakai itu udah ketahuan. Nah itu udah cukup, walaupun rapat begitu gitu. Walaupun rapat, ini bukan bentuk ideal, tapi cukup aja begitu. Itu namanya standar paling rendah, asal kagak kelihatan warna kulit gitu. Cuman kan kalau dia pakai baju rapat-rapat begitu kan rada kagak enak juga kan ya. Duduk kagak enak, ruku kagak enak begitu. Mendingan pakai baju lega-lega gitu. Tapi ini bagi ulama mengatakan standar menutup aurat itu benda yang mencegah warna kulit kelihatan gitu. Jadi saya kagak nyuruh pakai baju ketat boleh, bukan, jangan diartiin begitu. Artinya untuk dikatakan menutup aurat, asal dia pakai pakaian yang menutup warna kulitnya, itu sudah dikatakan menutup. Akan jauh lebih baik kalau bukan cuma menutup, tapi juga menghilangkan lekukan tubuh gitu. Jadi jangan diartiin saya nyuruh nih gitu. Soalnya yang dulu begitu saya diomelin. Terus saya bilang orang Islam tuh yang lahir dari laki muslim, istrinya Islam, atau minimal lakinya muslim, perempuannya non muslim gitu. Dibilangin katanya menyuruh orang kawin sama non muslim boleh gitu. Ini standar fikihnya begitu. Kemudian yang syarat yang artinya aurat itu segitu. Jadi laki-laki artinya kalaupun hanya punya satu potong pakaian yang menutup aurat dari pusar ke lutut, gak ada masalah.
sholatnya sah. Cuman kan bukan bentuk terbaik. Kalau timbang lutut dari pusar ke lutut, ya sholatnya sah, sekedar sah. Tapi kan bukan bentuk yang optimal. Yang baik itu menghadap kepada Allah dengan pakaian yang sopan. Kemudian juga perempuan seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Gitu. Ini artinya tidak mesti dengan mukena, begitu, mukena. Dan aurat ini ditutup dari bagian pinggir dan juga atas. Artinya dari atas, dari pinggir gak kelihatan. Kalau dari bawah kelihatan gak ada masalah gitu. Artinya bagian bawah ini kagak mesti ketutup. Orang pakai kain sarung kan ya, kan bawahnya kebuka itu kan gitu. Ya iya, kalau kebuka bagaimana makainya itu. Jadi yang diwajibkan itu dari pinggir kiri kanan dan juga atas. Sedangkan bagian bawah itu tidak bukan kewajiban. Artinya kalau bagian bawah terbuka kelihatan begitu bagian bawahnya, emang kelihatannya dari bawah begitu, itu tidak ada masalah. Seperti orang naik tangga dari orang bawah kelihatan itu betisnya misalnya, ya yang dosa mah bukan yang naik tangga, ini yang dosa iseng aja dia nontonin orang naik tangga kan begitu. Ini yang dosa dia. Cuma dia tidak dikatakan auratnya kebuka, enggak gitu. Emang kewajiban tutup aurat itu dari kanan kiri atas, sedangkan bawah tidak diwajibkan. Kemudian yang ke 9, istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. 2 kondisi di mana orang boleh menghadap kiblat. 1 sholat dalam peperangan, 2 sholat sunnah di kendaraan bagi yang rutin sholat sunnah. Ada orang yang rajin sholat tahajud, tiap malam sholat. Suatu waktu dia melakukan perjalanan, pas datang waktu tahajud, dia mau sholat, udah sholatnya di kendaraan, di kereta, tidak menghadap kiblat, sah sholat tahajudnya. Cuman 2 itu doang, yang 1 peperangan, yang 1 sholat sunnah di perjalanan bagi yang punya rutin itu udah rajin, udah biasa. Jadi kalau beginner jangan coba-coba begitu. Katanya kalau sholat sunnah di kendaraan boleh nggak ada kiblat. Iya, emang mau sholat apa? Sholat tahajud nih gitu. Emang udah seberapa sering sholat tahajud? Ini baru mau mulai, nggak bisa. Itu ngeremehin syarat sholat gitu. Jadi kalau dia rutin punya rutinan ibadah duha, witir, kemudian nggak bisa melaksanakan itu karena dalam perjalanan, boleh sholatnya sesuai menghadap kendaraannya, gitu. Atau lagi peperangan, dan ini bukan di tempat musafir, artinya dia tidak mendapat keringanan, maka sholat dalam keadaan sebagaimana dia mampu, gitu, sambil menghadap musuh misalnya, kemudian gerakannya pun diberikan banyak toleransi. 2 itu aja. Sedangkan sholat wajib harus ngadep kiblat, nggak boleh ngadep kiblat. Jadi kalaupun dia tidak menghadap kiblat sebab alasan mendesak, maka sholat yang seperti ini nanti diulang di tempat di mana dia bisa. Di pesawat dia sholat isya, maka ketika nyampe di bandara, sholat isya yang tadi di pesawat diulang sebab sholatnya kagak ngadep kiblat. Nabi Muhammad bisa sholat di kendaraan, tapi ketika beliau mau sholat fardu, beliau turun dari untanya ngadep kiblat. Makanya yang ditoleransi oleh ulama itu sholat sunnah di kendaraan bagi musafir. Tapi sholat wajib mah enggak, sholat wajib kudu ngadep kiblat. Dan yang disebut menghadap itu adalah dadanya. Artinya kalau orang lagi sholat nih melengkos kanan kiri nih gitu, selama dadanya masih lurus menghadap kiblat, sholatnya gak ada masalah. Dia turun ke bawah, dia menengah ke atas, ada gitu, itu tidak membatalkan sholatnya. Cuman malaikat beda sama orang kayak gitu. Lagi sholat menarik diri ke arah. Jadi yang penting nih badannya nih, dadanya nih menghadap ke kiblat. Nah, tadi dikatakan kalau sebab zilzal gitu, sebab alam yang menyebabkan dia berbelok ini
dia langsung ke arah kiblat, sholatnya sah. Sebab alam, angin kencang, gempa bumi yang ada gempa bumi yang mungkin terkena imbasnya, dia akhirnya badannya itu belok, langsung balik lagi ke kiblat, gak ada masalah. Tapi kalau disebabkan oleh pekerjaan manusia, yang tadi dia lagi sholat, ada bocah ditabrak kamu bocah, gitu. Akhirnya dia belok ke pintu WC, begitu, harus batal sholatnya. Bentaran doang Ustaz, batal, soalnya itu terjadi sebab pekerjaan orang, begitu. Sama sebagaimana tadi nutup aurat, angin kencang langsung tutup, nggak ada masalah. Tapi kalau anginnya gara-gara ditiup sama bocah atau bocah nyalain kipas angin kebukaan, batal sholatnya, begitu. Itu syarat menghadap ke kiblat. Kemudian yang ke-10, tarkul kalam. Ini sebenarnya tarkul kalam ini nggak usah dimasukin ke syarat, sebab dia adalah pembatal sholat. Artinya kalau terjadi ya sholatnya batal, meninggalkan ucapan. Tapi ucapan ini ada ucapan yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Yang membatalkan itu yang sengaja. Jadi sengaja ngomong begitu. Lagi lagi sholat, diajak ngobrol, dia nyautin begitu. Ada orang lagi masuk musola, dia bingung, tadi naruh pulpen di mana ya? Sampingnya udah sholat, dia ingat, gua lihat tadi di samping sendal, dan nyautin, batal sholatnya begitu. Tapi kalau ngomongnya tidak sengaja tuh keceplosan, atau mungkin karena sakit, ruku dia nih, ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, dia ngeretek, itu kan nggak sengaja tuh, otomatis keluar. Ucapan yang tidak sengaja itu tidak membatalkan sholat selama kalimatnya sedikit. Nah, sedikit ini ada ulama namanya Imam Dr. Mustafa Al-Bughur, orang Suriah. Beliau di kitabnya bilang standar ucapan sedikit itu tidak lebih dari 6 huruf. Tidak lebih dari 6 huruf. Kalau dulu saya nanya kan, kita punya guru juga orang Suriah juga. Ini ucapan yang disebut 6 huruf ini huruf bahasa apa? Bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Karena 6 huruf Arab sama Indonesia beda, kan ya? Kemudian beliau mengatakan standar huruf yang dipakai sehari-hari oleh orang yang sholat itu. Orang yang sholat itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia, berarti 6 huruf Indonesia. Kalau dia ngomong adu 4 huruf, nggak ada masalah gitu. Jadi pokoknya kalau tidak sengaja, selama sedikit kata yang keluar, yaitu minimal 6 huruf, tidak batal. Artinya kalau banyak, nggak cocok sama nggak sengaja. Sama kayak makan minum ketika puasa, kan tidak membatalkan puasa. Orang lupa, orang nggak sengaja makan, dikata saya lupa Ustaz. Nah, orang yang lupa itu mesti sedikit gitu. Karena kalau banyak kagak nyambung itu. Jadi kalau dia banyak kok nggak sengaja, nggak masuk di akal. Kalau banyak tuh emang pengen dia, bukan nggak sengaja. Makanya kata ulama, orang yang makan banyak dengan alasan tidak sengaja, kita nggak terima, puasanya batal. Karena syaratnya lupa, itu lupa tuh cocoknya aman dikit gitu. Baru 2 suap, iya bener nih, lupa nih gitu. Tapi kalau roti balok udah 2 balok dimakan, itu bukan lupa, itu emang sengaja itu dia. Nungguin ada yang negor gitu, kan ada yang negor, makan lagi, ntar kalau belum gitu. Itu kagak boleh. Ngomong juga sama di dalam sholat, ngomong yang tidak sengaja tidak batal kalau sedikit. Kalau banyak yang membatalkan sholat. Begitu. Kemudian yang ke-11, tarkul akli wa syurbi, meninggalkan makan minum. Begitu. Kemudian
meninggalkan ini sebenarnya nanti pembahasannya di tentang pembatal sholat. Jadi Syekh Abdullah Bafadl mengumpulkan pembatal sholat dimasuki juga di dalam syarat sah sholat. Jadi pada intinya syarat sah sholat itu umumnya adalah dia menghadap kiblat, dia menutup aurat, suci dari hadas kecil hadas besar, kemudian suci dari najis pada tempat pakaian, dia orang Islam, dia mumayyiz, dia tahu tentang kewajiban sholat dan sudah di waktu sholat, sudah masuk waktu sholat maksudnya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang makruh sholat begitu. Wallahu ta'ala mudah-mudahan bermanfaat dan wajib satu. Kalau ada pertanyaan di luar forum aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.